Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nita Ayu Lestari dengan NPM 19 11 10 03 59 dari kelas I semester 3, jurusan PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Hakikat Manusia dan Masyarakat dalam Perspektif Pendidikan Islam, guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Hakikat manusia dan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia dalam pandangan Al-Quran. Menurut Quraish, Shihab menunjukkan ada 3 kata yang digunakan dalam Al-Quran pada penyebutan manusia. Yang pertama, Bashar dalam Al-Quran lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum yang tidak berada di antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kedua, kata insan dalam Al-Quran digunakan untuk menunjukkan manusia dengan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raga. Setiap manusia memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbedaan fisik dan kecerdasan, serta perbedaan aspek kerohanian, keimanan, dan akhlak. Ketiga, Bani Adam dan Zuriyah Adam berkaitan dengan keturunan. Hal ini lebih menggambarkan keturunan dari mana seseorang berasal dan sifat-sifat bawaannya yang dibawa sejak lahir. Materi yang kedua, penjelasannya tentang hakikat masyarakat Islam. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama dan hidup bersama dalam suatu hubungan sosial. Tujuan utama Al-Quran, kata Fatur Rahman, ialah menegakkan tata masyarakat yang adil. Al-Quran membahas tentang masyarakat dalam beberapa istilah, di antaranya menggunakan istilah ummah yang lebih terkenal. Kata ummah memiliki keunggulan muatan makna, yakni bermakna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku atau statis. Kata umum ummah berarti penduduk bangsa, ras, kelompok, ketentuan istilah tertentu, waktu, dan agama tertentu. Pada intinya, ummah atau masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi bersama yang diikat oleh sesuatu keyakinan atau agama warisan, budaya lingkungan sosial, keluarga politik, tanah air, perasaan, cita-cita, dan lainnya, dalam rangka mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, penjelasan tentang karakteristik masyarakat Islam. Di sini ada 4 karakteristik masyarakat Islam, yaitu Rabani, berperadaban, mutawadin, dan yang keempat tidak apartheid. Yang pertama, Rabani, yaitu komunitas yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar dan pondasi utama dalam membangun dan mendirikannya menjadi syariat sebagai manhaj hidupnya. Kedua, berperadaban. Karena masyarakat muslim adalah komunitas yang berperadaban, yang memandang ilmu sebagai sarana memakmurkan bumi dan jalan menuju kemajuan, sebagaimana juga ilmu menjadi sarana pembersih jiwa. Ketiga, mutawadin atau seimbang. Umat Islam juga dikenal dengan umat yang seimbang, yaitu umat yang tidak mengenal akan berlebih-lebihan dalam peribadahan kepada Allah ataupun berlebihan dalam pembuatan untuk memakmurkan bumi. Keempat, ada tidak apartheid. Masyarakat Islam adalah komunitas yang bebas dan terbuka yang dapat dimiliki oleh individu, kelompok, dan bangsa sekalipun semuanya bisa masuk dan bergabung di dalamnya tanpa harus ada rekomendasi atau izin, ikatan, dan syarat tertentu. Tidak ada batas dalam
kejamin. Tidak ada batas dalam jenis kelamin, warna kulit, ataupun bahasa. Karena manusia dalam pandangan Al-Quran adalah sama. Tidak ada perbedaan darah, keturunan, ras, dan bahasa, kecuali takwa dan amal salih. Penjelasan selanjutnya ialah dasar pembentukan masyarakat Islam. Pembentukan masyarakat adalah ditegakkan atas dasar-dasar kebaikan yang ma'ruf, yang tidak tercela oleh sebab itu. Aturan-aturan semuanya berdasarkan pada wahyu, maka tugas utama masyarakat Islam adalah mengetahui dan menjaga wahyu-wahyu. Tetapi yang penting itu ialah umat manusia juga membuat suatu perjanjian dengan Allah. Menjaga Islam itu sendiri merupakan suatu amanah yang dipikul kepadanya, melaksanakan, menyaksikan, dan menjaga. Jadi, ada dua syarat untuk menjadi masyarakat model yang dijanjikan Allah, yaitu yang pertama, sanggup menabur kebaikan, dan kedua, membasmi kemungkaran di atas bumi di samping beriman kepada Allah. Selanjutnya, tentang hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam. Hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam, yaitu masyarakat dan pendidikan merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat membutuhkan pendidikan, begitu pula pendidikan membutuhkan masyarakat. Dan juga hubungan pendidikan Islam terkait dengan fungsi pendidikan Islam itu sendiri yang diantaranya adalah menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda, dan memudahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Selanjutnya, tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat. Yang pertama, mengembangkan, memperbaiki, memimpin, melatih, mengasuh potensi setiap anggota masyarakat untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, ilmu akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidup bermasyarakat yang kompleks. Kedua, pewarisan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan norma-norma sosial, sampai nilai sosial. Ketiga, pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Keempat, pendidikan berfungsi sebagai alat pemersatu dan pengembang pribadi dan sosial dalam masyarakat. Baik, itulah tadi sedikit materi dari saya mengenai hakikat manusia dan masyarakat dalam perspektif pendidikan Islam. Kurang lebihnya, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.